Jadi aku baru aja nonton 3 episode pertama dari adaptasi anime Yomi no Tsugai atau Diamonds of Shadow Realm. Dan ini adalah anime yang bagus banget. Bagus banget dari segala sisi. Dan aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton anime ini. Jadi Yomi no Tsugai itu adalah anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama yang digarap oleh Arakawa Hiromu. Nah, Arakawa Hiromu ini adalah mangaka yang sangat veteran banget. Mangaka yang bikin banyak sekali manga keren. Yang diantaranya ada Fullmetal Alchemist, Ginosaji, dan Arslan Senki. Jadi Arakawa Hiromu itu emang seorang maestro manga modern ya. Dan Yomi no Tsugai adalah manga terbaru buatan Arakawa Hiromu yang saat ini masihlah ongoing. Yang Arakawa Hiromu ini tuh mulai menggambar Yomi no Tsugai dari tahun 2021. Yang kayaknya ini akan jadi manga jangka panjang ya. Jadi kemungkinan kalau animenya berhasil, animenya akan menjadi anime jangka panjang atau anime musiman yang projectnya itu akan jangka panjang. Mengingat anime ini tuh adalah kolaborasi dari Aniplex, lalu Square Enix, dan juga Studio Bones. Nah, kalau 3 perusahaan ini tuh udah bikin sebuah anime yang laku keras, maka pasti anime ini tuh akan jadi anime jangka panjang, anime musiman yang akan selalu mendapatkan season baru. Terutama kalau studionya itu udah Studio Bones ya. Studio Bones itu emang udah sangat ahli dalam membuat anime musiman yang selalu dapat season baru. Contohnya adalah Boku no Hero yang selalu dapat season baru setiap tahunnya. Dan ya aku harap Yomi no Tsugai ini tuh akan digarap sampai habis ya, karena aku suka banget dengan cerita dari Yomi no Tsugai ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Yomi no Tsugai ini tuh bercerita tentang 2 orang anak kembar, yaitu Yuru dan Asa. Anak kembar yang dikatakan memisahkan antara siang dan malam. Anak kembar yang katanya ditakdirkan untuk menguasai dunia atau menaklukkan dunia. Karena katanya anak kembar yang memisahkan siang dan malam itu akan dianugerahi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Kekuatan yang di luar nalar manusia. Yang kekuatannya itu disebut dengan break and seal atau menghancurkan dan juga menyegel. Nah, di dunia Yomi no Tsugai ada yang disebut dengan Tsugai atau semacam roh, semacam yokai, semacam familiar, semacam makhluk asing yang memiliki kekuatan supernatural, yang dimana para Tsugai ini tuh akan menjadi bawahan dari manusia, bawahan dari para master mereka. Nah, cerita ini tuh kebanyakan berfokus pada Yuru, seorang anak laki-laki yang hidup di desa primitif Jepang. Yang pertama kali aku kira anime ini tuh adalah anime sejarah, anime bergenre histori, karena kesan Jepang primitifnya atau Jepang masa Sengokunya itu sangatlah kental banget. Tapi tiba-tiba desa primitif Jepang ini tuh malah diserang oleh kelompok Jepang yang lebih modern. Desa primitif ini diserang oleh pasukan bersenjata api. Nah, dari situ aku mulai kayak berpikir, kok jadi ada tentara modern? Apakah ini anime isekai? Karena entah kenapa feel-nya itu mirip banget dengan Get the Etai yang temanya itu adalah peradaban primitif yang berperang dengan peradaban modern. Lalu aku pun juga mulai berpikir, apakah ini anime yang memiliki tema time travel, atau kayak seperti misalkan ada kelompok dari Jepang modern yang berpindah waktu ke masa zaman Jepang primitif, yang dimana mereka yang menginvasi kelompok yang ada di zaman Jepang primitif. Tapi ternyata dugaanku salah. Yang aku kira anime inilah anime isekai atau time travel, itu salah banget. Yang ternyata si desa primitif ini tuh bukanlah desa yang terpisah dengan Jepang. Mereka itu adalah desa yang mengisolasi diri mereka dengan dunia luar. Mereka benar-benar terputus dengan dunia luar. Makanya teknologi, kebudayaan, dan peradaban mereka itu tidak ada kemajuan. Peradaban mereka stagnan di zaman primitif. Sedangkan peradaban di luar desa mereka menjadi peradaban yang modern seperti peradaban kita. Nah, dari latarnya ini aku udah suka banget. Sangat-sangat suka. Ini unik banget gitu.
ada sebuah desa yang mengisolasi diri, yang mereka itu malah menjadi desa yang primitif, yang tidak bisa berbaur dengan zamannya. Itu udah keren banget dari segi latar tempatnya. Terlebih ada juga unsur-unsur supernatural Jepangnya di sini, yang aku rasa feel-nya itu feel supernatural Jepang ini tuh mirip banget dengan Jujutsu Kaisen, karena sangat menekankan pada mitologi, mitos atau legenda yokai Jepang tradisional. Jadi sugai-sugai di sini itu sangatlah kental dengan nuansa yokai Jepang yang tradisional banget. Seperti ada sugai yang didewakan, ada sugai yang namanya itu sangatlah nama yokai Jepang seperti Hyakiyako, Yasuki Warashi, ataupun yang lainnya, banyak banget, sangatlah kental dengan Jepang. Makanya aku merasa anime ini tuh punya feel, punya ambien, punya tema supernatural yang mirip banget dengan Jujutsu Kaisen. Jujutsu juga kayak gitu kan. Ada sebuah kelompok penyihir yang tradisional banget, yang sangat menekankan pada sihir tradisional Jepang yang hidup di zaman Jepang modern. Nah, Yomi no Sugai juga sama. Ada kelompok kecil Jepang yang bisa menaklukkan para sugai yang mirip banget dengan yokai-yokai Jepang tradisional yang hidup di zaman Jepang modern. Jadi bagi kalian yang mungkin suka dengan Jujutsu, kalian akan suka dengan Yomi no Sugai ini. Untuk dari segi plot dan konflik, aku juga suka banget. Konfliknya itu jelas dan juga kompleks banget. Di awal episode kita langsung diperlihatkan dengan sebuah adegan pembantaian ya, yang mungkin kita kira pembantaian, tapi kalau kita sudah mendalami ceritanya lebih jauh, itu tuh bukanlah pembantaian, itu tuh cuma perang biasa. Karena di episode pertama, yang musuh atau kelompok Jepang modern lakukan terhadap kelompok Jepang primitif ini tuh bukan membantai secara membabi buta. Mereka itu cuma membunuh atau menyerang orang-orang dewasa saja. Sedangkan anak-anak mereka biarkan untuk hidup. Dari sini saja sudah memberikan pesan bahwa si villain atau kelompok antagonis pertama yang kita kira mungkin jahat, mereka itu bukanlah manusia biadab. Mereka itu tetap seorang manusia yang masih memiliki hati nurani dan juga kemanusiaan. Mereka itu menyerang bukan karena mereka biadab, tapi karena emang perang aja. Dan ini mungkin coba hanya spoiler ya, spoiler kedepannya, bahwa konflik di sini itu bukanlah hitam atau putih. Konflik di sini tuh abu-abu banget. Kita nanti akan dibawa untuk kayak bimbang banget kita akan memihak pihak yang mana gitu. Dan ya itu mungkin spoiler karena aku kemarin udah maraton manganya ya. Karena ketika aku suka dengan sebuah anime, aku tuh cenderung untuk mendalami manganya. Jadi secara konflik sangatlah kompleks banget, sangatlah jelas gitu motivasi setiap karakternya itu. Dan developing atau latar karakternya pun termasuk sifatnya aku suka banget. Sifat dari para karakter di sini tuh sangatlah jelas. Bukan yang kayak mereka itu bukan yang jadi kayak justice hero wannabe, bukan. Mereka itu kayak ya udah mereka pingin hidup. Mereka bertarung itu bukan karena mereka ingin justice hero wannabe, karena mereka butuh untuk bertarung. Mereka butuh bertarung untuk mereka bisa hidup. Jadi keren banget, segala hal yang ada di sini tuh keren banget, sangatlah kompleks. Aku suka banget. Respect kepada Arakawa Hiromu yang bisa membuat manga yang luar biasa. Ya dia udah maestro sih, dia udah bikin namanya itu Full Metal Alchemist dan juga Arslan Senki gitu. Jadi kayak ya wajar aja ketika dia membuat sebuah manga yang sebegitu kompleks dan sebegitu bagusnya. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton Yomi no Sugai ini atau Diamond of Shadow Realms, terutama ya kalian yang suka dengan cerita yang mature, cerita yang kompleks, cerita yang rumit, ataupun bagi kalian yang suka dengan Jujutsu Kaisen. Kalian sangat rekomen untuk nonton anime ini. Nah, anime ini juga menggait banyak sekali seiyuu populer ya, seperti misalkan seiyuu dari Asa yang diisi sama Miyamoto Yume, seiyuu yang sangat populer sekarang ini karena dia itu adalah seiyuu Takara Darika dari Gridman series, Nonaka Haru dari Yesterday wo Utate, Rumiya Tinggal dari Rokudenashi, Azuma Himari dari Matosei no Slave, ada juga Nanamura Nika dari Gundam Suisei no Majo, lalu Ninomiya Mai dari Josei Totora to Sakaratachi, dan lain-lain. Miyamoto Yume ini tuh adalah seiyuu wanita yang lagi naik daun ya, yang masih merintis karirnya, tapi sekarang itu dia lagi naik daun dan dia memang
spesialisasi untuk mengisi karakter muda yang cantik-cantik. Lalu untuk karakter protagonis pria yaitu Yuro diisi oleh Ono Kenso, seorang seiyuu yang kayaknya nggak perlu kita bahas karena kalian pasti udah sangat familiar dengan suaranya. Karena si Ono Kenso ini tuh sangatlah terkenal banget, sangatlah populer banget. Dimana dia itu ngisi karakter Kurakawa Tetsuya dari Kurobas, Gyopana Gyomo dari Jojo, Hyakuya Mikaela dari Owari no Seraph, Akutagawa Ryonosuke dari Bungo Stray Dogs, Plok Poster dari AOT, Kanut dari Vinland Saga, Yuri Briar dari Spy Family, dan lain-lain. Nah, selain Ono Kenso dan Miyamoto Yume, anime ini juga menggait banyak sekali seiyuu populer seperti Nakamura Yuichi sebagai Tadera Ryu, Suabe Junichi sebagai Kagemori Jin, Kuno Misaki sebagai Gabi, Honda Takako sebagai Hidari, lalu ada juga Koyama Rikia sebagai Migi. Jadi dari segi seiyuu dan kualitas visualnya, anime itu terlihat sangat serius banget. Mereka terlihat punya banyak banget budget untuk project anime ini. Dan ya bisa sangat diwajari karena anime ini adalah kolaborasi antara Aniplex, Bond, dan juga Square Enix. 3 perusahaan yang sangat terkenal banget, sangatlah kaya banget, terutama Aniplex dan juga Square Enix. Itu dia review singkat dan juga deskripsi singkat dari anime Yomi no Sugai atau Demons of Shadow Realms. Sebuah anime yang sangat aku suka, yang mungkin jadi anime terbaik di musim ini. Dan sekali lagi aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton anime ini karena bagus banget. Dari visual bagus, dari plot bagus, dari konflik atau motivasi pun bagus banget. Lalu seiyunya pun populer semua dan terlebih karakternya cakep-cakep semua. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.